warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Sri Haryani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar strategi dan perencanaan karir. Nah, sebelum itu tentunya kita perlu mengenal lebih jauh apa perencanaan karir itu. Nah, perencanaan karir itu bisa kita definisikan sebagai proses yang dilakukan seseorang untuk bisa memahami potensi dirinya, untuk bisa memahami minat bakat dan menentukan tujuan pekerjaannya, serta menyusun langkah-langkah atau strategi yang tepat agar bisa mencapai apa tujuan yang akan dicapai, seperti itu. Oke, setelah kita mengenali apa itu perencanaan karir, selanjutnya kita harus bisa melakukan self assessment. Yang mana self assessment di sini tuh adalah pengenalan diri ya, yang mana fungsinya tuh tentunya agar bisa memahami karakteristik potensi pribadi yang dimiliki dalam tiap individunya. Itu tuh sebagai dasar dalam mengambil keputusan karir. Oke, tentunya dalam melakukan self assessment ada beberapa poin yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama tuh kita harus bisa mengetahui minat kita seperti apa, bakat kita, kemudian kepribadian kita dalam mengambil keputusan, nilai hidup, serta kemampuan yang dimiliki tiap individunya. Nah, kemudian dalam perencanaan karir juga tentunya kita harus melakukan proses-proses tertentu. Agar apa? Agar rencana karir kita berjalan dengan lancar dan bisa lebih terarah dan minimalisir kegagalan. Nah, yang mana proses dalam perencanaan karir itu ada beberapa tahap. Poin yang pertama itu kita bisa memahami dan mengenali potensi diri sendiri. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengumpulkan informasi karir. Tentunya sebelum kita merencanakan karir kita harus bisa berbanyak literasi atau berbanyak informasi agar tidak tertinggal. Kemudian menentukan alternatif pilihan. Nah, ini seperti kita sudah menyusun plan A, akan tetapi kita harus bisa mempersiapkan plan B, yang mana fungsinya agar ketika kita gagal di plan A, kita sudah punya persiapan. Nah, kemudian selanjutnya itu menimbang kelebihan dan kekurangan. Nah, menimbang kelebihan dan kekurangan di sini tuh seperti kita melakukan analisis SWOT, analisis kelemahan, kekurangan, ancaman, serta peluang yang didapatkan agar kita bisa memilih karir apa yang memang sekiranya memiliki ancaman yang lebih kecil. Selanjutnya, kita bisa mengevaluasi hasil daripada rencana karir yang telah kita susun. Nah, setelah memahami proses perencanaan karir, tentunya ada strategi-strategi dalam perencanaan karir agar karir kita bisa lebih berkualitas tentunya. Yang pertama itu tentunya kita harus bisa mengupgrade diri. Kemudian kita harus bisa menentukan karir jangka pendek dan jangka panjang. Nah, maksudnya apa? Ini penting perlu kita pahami. Contohnya ketika kita memiliki karir yang mana kita ingin menjadi PNS. Nah, PNS di sini merupakan jangka panjangnya. Nah, yang mana kita mempunyai karir jangka pendek. Seperti contohnya saya ingin menjadi seorang influencer, yang mana biasanya influencer ini karir yang tidak menetap, seperti itu. Selanjutnya kita bisa memperluas relasi atau networking kita di dunia pekerjaan. Untuk apa? Sebagai pegangan ketika kita mengalami kegagalan dalam berkarir, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan mengenai konsep dasar perencanaan karir, mulai dari definisinya, proses perencanaannya, kemudian self assessment, serta strategi-strategi dalam perencanaan karir. Nah, yang mana kesimpulan daripada pembahasan kali ini yaitu perencanaan karir ini merupakan salah satu aspek yang krusial, yang penting untuk bisa dimiliki tiap individunya, karena agar hidup kita bisa lebih terstruktur dan lebih terarah. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.